Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, tolonglah kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan betul-betul menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi penerang dalam segala aspek kehidupan kami, supaya hidup kami tidak tersandung, tetapi terus bergerak maju dalam tuntunan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan terimalah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya kupersembahkan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 20 November 2020, hati yang condong pada firman-Nya. Saudara-saudaraku, seberapa berharga firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau kita katakan berharga, lalu pertanyaan berikut, seberapa hormat saudara kepada firman Tuhan? Kalau kita mengatakan bahwa saya hormat, perenungan berikut, seberapa kuat komitmen kita untuk melakukan apa yang kita hargai dan kita anggap sangat berharga itu? Saudaraku, Daud mengibaratkan firman Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Ia tidak menggunakan pelita untuk menyorot hidup orang lain, tetapi pertama-tama untuk menyorot diri sendiri. Ayat 105. Ia bersumpah akan menepati firman Tuhan dan berpegang pada hukum-hukum-Nya yang adil. Ayat 106. Dan di ayat 109 dikatakan, aku akan mempertaruhkan nyawaku, tapi Taurat-Mu tidak akan kulupakan. Daud setelah mengalami titik balik dalam hidupnya, kemudian dia sangat mencintai firman Tuhan. Karena bagi Daud, itu adalah milik pusakanya. Milik pusaka itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ayat 111. Karena saking berharganya, dia tahu di situ melekat kehidupan. Makanya dia mencondongkan hatinya ke sana dan berjanji untuk melakukan firman-Nya sampai saat terakhirnya. Saudaraku, kecintaan dan keyakinan akan firman Tuhan akan membawa seluruh perasaan, emosi, pikiran dan tindakan-tindakan kita untuk tunduk di bawah otoritas firman-Nya seperti yang dialami oleh Daud. Saudara-saudara, sayangnya banyak orang Kristen yang justru berbuat sebaliknya. Firman Tuhan hanya sebatas menjadi tumpukan pengetahuan dan hanya untuk diperdebatkan. Bahkan tidak sedikit menggunakan firman Tuhan untuk pertama-tama menyorot kehidupan orang lain. Misalnya saat hamba Tuhan berkhotbah dengan keras tentang dosa, mereka merasa khotbah itu cocok buat si A yang sangat cerewet, atau si B yang mata duitan itu, atau si C yang sangat angkuh itu, dan lain-lain sebagainya. Kita begitu cepat menuding orang lain harus bertobat
saat dibukakan ayat Alkitab tertentu. Betul saudara-saudara, kita memang bisa menggunakan firman Tuhan untuk mengajar, tetapi bukan dipakai untuk meninggikan diri, untuk membenarkan diri, apalagi untuk menghakimi orang lain. Saudara-saudaraku, karena itu, mari condongkanlah hati saudara kepada firman-Nya. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, bukan menjadikan firman-Nya sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Ingat saudara bahwa penghakiman itu adalah bagian daripada Tuhan. Bagian kita adalah melakukan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Bagian kita adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, memahaminya, mencintainya, dan dari hal itu kemudian akan memunculkan sikap hidup yang mengasihi sesama, mengasihi lingkungan, dan terlebih mengasihi Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, jadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup saudara, mengoreksi, mengarahkan, dan menjadi penerang di dalam derap juang langkah kita. Firman Tuhan bukanlah alat untuk menghakimi orang lain, untuk membenarkan diri, melainkan pelita untuk menuntun hidup kita menuju pada kebenaran yang sejati. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Kau layakkan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bermohon Tuhan, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik dan akan terus menuntun kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul menghargai firman-Mu dan sungguh merasakan bahwa firman-Mu itu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kami. Karena itu kami harus dengar dengan baik, kami pahami dengan baik, dan berkomitmen untuk melakukannya. Pimpin kehidupan kami Tuhan, sertai kami, dan berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin.